Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit soal alat pengetahuan atau instrumen pengetahuan. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah alat indera, kedua rasio, dan ketiga hati. Meskipun ketiganya ialah alat pengetahuan, rupanya ada sedikit perbedaan antara indera terhadap rasio dan hati. Karena di dalam filsafat Islam, sebagian orang termasuk bahkan Murtada Mutahari meyakini bahwa rasio dan hati tidak hanya sebagai instrumen pengetahuan, tetapi dalam kondisi tertentu dia juga bisa menjadi sebagai sumber pengetahuan. Yang pertama, akal dan hati. Pada kesempatan ini sedikit bercerita soal sumber pengetahuan. Kita mungkin berpikir dalam konteks apa misalnya rasio dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Salah satu contoh kasus misalnya ketika kita melihat orang bertepuk tangan. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa suara tepukan berasal dari tangan yang bertemu satu dengan yang lain. Atau kita bisa menyebutnya ila wal ma'lul atau sebab akibat, atau kata lain kausalitas. Nah, orang kalau berpikir apakah pengetahuan tentang sebab akibat itu sesuatu yang diperoleh dari indrawi atau bersumber dari alam atau tidak. Kalau kita katakan bahwa itu bersumber dari alam, maka pertanyaannya adalah apakah memang kita bisa melihat sebab akibat di luar sana? Saat ada tepukan, yang ada sebetulnya secara indrawi yang diperoleh dari alam hanyalah mata melihat dua tangan yang bertepuk dan telinga mendengar suara tepukan. Sama sekali tidak ditemukan ilah wal ma'lul atau sebab akibat di alam ini. Tidak ditemukan di luar sana. Yang ada adalah rangkaian kejadian atau rangkaian peristiwa. Mata melihat dan telinga mendengar. Sementara kalau kita bicara soal ilah wal ma'lul atau kausalitas, bicara tentang sebab yang kemudian melahirkan akibat. Sesuatu yang tidak ada di alam sana, melainkan ada di rasio. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai kausalitas. Kenapa? Sebab dalam hal ini ketika tangan bertepuk, sebetulnya mata hanya melihat adanya pertemuan dua tangan tetapi dia tidak mendengarkan apa-apa, karena memang mata sejak dahulu itu tuli. Nah, itulah sebenarnya sebabnya kacamata dipakai di mata bukan di telinga. Begitu juga sama dengan telinga. Telinga hanya mendengar adanya suara tepukan. Rasio kita, akal kita yang kemudian memadukan suara itu dan menemukan suatu sumber pengetahuan baru yang disebut kausalitas, yang asalnya bukan dari alam. Adapun tepukan tangan tadi hanya adalah sebagai contoh tentang adanya ilah wal ma'lul atau kausalitas. Kemudian terkait dengan hati, kalau kita bicara kalau di hati kurang lebih sebetulnya analoginya sama dengan cerita kita yang sempat disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Hanya saja perbedaannya bahwa cermin itu digambarkan sebagai sumber pengetahuan. Adapun instrumen pengetahuannya pada waktu proses melap cermin sehingga menjadi sesuatu yang terang, menjadi sesuatu yang memantulkan keindahan cahaya, keindahan lukisan yang ada pada gambar orang lain. Nah, ini yang pertama sebagai sumber pengetahuan yang dalam hal ini juga diyakini di dalam filsafat Islam. Rasio dan hati merupakan sebagai sumber pengetahuan.
Yang kedua, alam semesta sebagai sumber pengetahuan. Ini barangkali sesuatu yang tidak terbantahkan dan kita mengatakan ya iya dong, sudah pasti, sudah jelas alam ini adalah sumber pengetahuan. Namun dalam filsafat sebetulnya tidak seremeh-temeh itu, tidak sesederhana itu. Pada awalnya dalam epistemologi, dalam pemikiran seperti Plato misalnya, dia menyatakan atau dia meyakini bahwa pengetahuan tidak bisa diperoleh dari alam. Pengetahuan itu harus bersifat universal dan sama sekali tidak dipengaruhi oleh alam, kata Plato. Misalnya pada waktu kita pertama kali menemukan handphone, seakan mungkin handphone yang pertama kita kali kawan-kawan temukan atau pemirsa yang temukan yang tipe 3315 atau 3310, ya ada layarnya, kemudian ada keypadnya, ada tombolnya, segala macam. Ini kemudian kita maklumi bahwa yang namanya HP ya semacam itu. Nah, menjadi pertanyaan kemudian ketika Anda atau ketika kita menemukan HP BlackBerry, kita kok kemungkinan lalu bisa memaklumi sebagai juga bentuk HP. Padahal kalau kita pikir dari segi ukuran, layar berbeda, warna berbeda, kemudian keypad juga berbeda. Lalu selanjutnya kita berbeda seperti ya HP Android yang kita juga lalu menerima bahwa ini adalah HP. Jelas-jelas di sini tidak ada keypadnya. Yang ada hanyalah semua layar penuh. Lalu selanjutnya kita bertemu dengan benda yang berbeda semacam misalnya tablet. Apakah itu bisa disebut juga sebagai HP? Apalagi kemudian kita ketemu dengan benda semacam laptop. Jelas-jelas itu bukan HP. Tidak mungkin kita mengangkat telepon HP sebesar itu ditaruh di telinga dengan cara seperti itu. Nah, karena itu bagi Plato dia mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh di alam itu hanyalah bersifat partikular. Kalau mengandalkan partikularitas dari pengetahuan yang ada di alam, maka kita sama sekali tidak mungkin memiliki pengetahuan. Ada satu dunia lain di mana sekalipun Anda bertemu dengan benda seperti atau semacam HP 3315, Anda lalu bisa memaklumi juga disebut HP BlackBerry dan juga disebut HP yang sifatnya Android dan yang lain bukan tablet. Kenapa? Karena kata Plato ada suatu dunia ide di mana segala sesuatu yang kita pelajari di sini sama sekali pertemuan kita sebelumnya misalnya itu sebetulnya tidak lain adalah mengingat kembali atau recollection yang pernah disampaikan sebelumnya, apa yang sudah kita ketahui di dunia ide. Kita sudah memiliki semacam pengetahuan tentang benda itu di dunia ide. Kemudian pada saat kita bertemu dengan salah satu saja misalnya contoh 3315 dan kita kemudian memaklumi berbeda dengan lain dan mengetahui ini HP dan ini bukan. Soalnya mereka mengatakan mirip HP 3315 mirip remote, tapi kita juga yakin bahwa itu bukan HP dan itu bukan pengetahuan yang diperoleh dari alam dunia ini. Nah, pandangan semacam ini dibantahkan sendiri oleh muridnya Plato, yang ini Aristoteles. Dengan dia menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh gurunya sebetulnya itu tidak lebih dari abstraksi, internalisasi dari hal-hal yang ada di luar sana. Ia mengkritik dengan menyatakan
bahwa ketika kita mengetahui sesuatu dalam contoh tadi, misalnya dengan cara karena ada ide tentang sesuatu, maka yang perlu kita ketahui bahwa adanya relasi antara sesuatu dan ide tentang sesuatu ini juga adalah sesuatu. Oleh sebab itu, untuk mengetahui relasi ini juga harus ada ide tentang itu. Nah, relasi ide sesuatu dengan sesuatu yang kemudian ternyata ada idenya. Ini juga kan adalah sesuatu ya, sesuatu maka juga harus ada ide tentang itu. Lalu adanya relasi mereka ini kan juga adalah sesuatu, maka untuk mengetahui itu juga ada ide tentang itu. Dan begitu juga seterusnya sampai pada akhirnya kita tidak mungkin sampai pada pengetahuan sesuatu itu sendiri. Sebab yang adalah bukanlah maju, malah justru mundur dan mundur. Kita sehingga tidak terbatas atau disebut dengan kemunduran yang tidak terbatas. Nah, oleh sebab itu bagi Aristoteles bahwa sebetulnya pengetahuan yang di alam itu ada yang kita peroleh melalui internalisasi dengan banyak berinteraksi sesuatu dengan sesuatu yang ada di alam ini. Pada akhirnya kita akan mengetahui mana substansi dari sesuatu dan mana aksidennya. Sesuatu itu kemudian kita peroleh substansinya, kemudian kita gabungkan. Lalu sampailah kita pada sebuah definisi yang membuat kita bisa memaklumi ini sesuatu yang disebut dengan handphone, dan ini sekalipun mirip bukan. Karena itu bagaimanapun juga alam adalah sebagai sumber pengetahuan. Yang ketiga, sumber pengetahuan adalah sejarah. Orang mungkin bertanya, loh bukannya alam ini juga, sejarah ini juga adalah bagian dari alam. Kita pada saat memperhatikan sejarah tentu saja kita memperhatikan adalah sesuatu yang ada di alam. Apa gunanya sejarah dijadikan sebagai sumber pengetahuan? Tentu kalau ternyata tidak ada perbedaannya dengan mempelajarinya dari alam. Memang benar bahwa sejarah sangat terkait dengan alam, namun sebetulnya ada sedikit perbedaan perspektif pemirsa yang berbahagia yang digunakan. Ketika ada yang mempelajari sifatnya hanya dari alam, sebetulnya yang Anda atau yang kita perhatikan adalah sesuatu yang bersifat statis. Dalam hal ini misalnya Anda mempelajari sesuatu di zaman dahulu, lalu Anda mempelajari alam di zaman kini, dan Anda mempelajari alam di zaman nanti. Masing-masing ada masanya, masing-masing ada fasenya, masing-masing ada pengetahuannya. Sementara sesuatu yang bersifat historis, dia tidak mempelajari sesuatu yang hanya sifatnya statis, melainkan dinamis yang ada di dalamnya. Perubahan apa yang terjadi di masa dulu ke kini, kemudian kini ke nanti, sehingga fokusnya pada perubahan yang ada di dalamnya. Ini juga bukan berarti bahwa ketika berbicara sejarah kemudian membedakan dengan ilmu alam, bahwa ilmu sosial itu kemudian pasti masuk ke sejarah. Tidak juga. Contoh misalnya ketika bicara tentang perbandingan antara sosiologi dan filsafat sejarah, sosiologi pendekatannya masih pendekatan yang alam, sangat mungkin pendekatannya sifatnya alam. Kenapa? Sebab dia memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang ada di situ, kondisi pada saat itu. Ketika penelitian dilakukan zaman dahulu, maka di zaman dahulu penelitian di zaman sekarang. Kondisi sosiologi sekarang penelitian dilakukan di masa depan. Dia kondisinya untuk masa depan.
Pendekatan historis sangat berbeda karena dia bersifat sesuatu yang dinamis dan komparatif. Yang menjadi fokus persoalan adalah peralihan atau perubahan hukum-hukum di zaman dahulu menuju sekarang, dan sekarang menuju ke nanti. Oleh sebab itu, jika misalnya dalam pendekatan sosiologi adalah pada hukum yang ada di masa itu, termasuk tata perilaku dan segala macam. Nah, dalam filsafat eh, dalam filsafat dalam filsafat sejarah adalah perubahan hukum-hukum perubahan yang terjadi di dalamnya. Nah, tiga hal inilah yang pada pembahasan kita saat ini yang menjadi sumber pengetahuan. Pertama, khususnya juga termasuk diakui dalam filsafat Islam, yakni sumber rasio dan hati, dan kedua sumber alam, dan yang ketiga adalah sumber sejarah. Nah, tujuan kita pemirsa yang berbahagia berangkat dari tiga sumber tersebut adalah untuk mencari sesuatu yang bersifat benar dan betul. Namun lagi-lagi fokus kita pada kebenaran, bukan pada pembenaran. Demikian pemirsa yang berbahagia, terima kasih.